Halo semuanya, perkenalkan nama saya Syomuna Sulistyo, NIM 2312107775, mahasiswa LSPR, e-learning, jurusan Marketing Komunikasi, batch 7A. Pada presentasi final exam ini, saya akan membahas fenomena perselingkuhan, khususnya mengenai pertanyaan mengapa seseorang dapat menjalin hubungan dengan orang lain, tetapi pada saat yang sama tetap tidak ingin meninggalkan pasangan utamanya. Saya memilih sudut pandang ini karena menurut saya perselingkuhan tidak selalu terjadi dalam pola yang sederhana. Ada orang yang sudah memiliki hubungan cukup lama, sudah melewati banyak hal bersama pasangannya, tetapi tetap mencari kedekatan emosional atau perhatian dari orang lain. Melalui presentasi ini, saya ingin memahami faktor yang mendorong perilaku tersebut tanpa bermaksud membenarkannya. Presentasi ini terdiri dari beberapa bagian. Pertama, saya akan menjelaskan topik dan pertanyaan utamanya. Yang kedua, saya akan menjelaskan alasan memilih topik ini. Yang ketiga, saya menyampaikan hasil pencarian menggunakan AI. Yang keempat, saya menjelaskan mind map yang dibuat berdasarkan hasil AI dan pemikiran pribadi. Kelima, saya menyampaikan pendapat saya sendiri. Terakhir, saya memberikan kesimpulan mengenai alasan seseorang berselingkuh, tetapi tetap mempertahankan pasangan utamanya. Topik yang saya pilih adalah perselingkuhan dalam hubungan romantis. Dalam presentasi ini, saya tidak hanya membatasi perselingkuhan pada hubungan fisik. Perselingkuhan juga dapat berkembang secara emosional. Misalnya ketika seseorang mulai lebih nyaman bercerita, mencari perhatian, atau membangun kedekatan rahasia dengan orang lain. Fokus saya adalah situasi ketika pelaku tidak benar-benar ingin kehilangan pasangan utamanya. Ia masih ingin mempertahankan hubungan yang sudah lama dijalani, tapi pada saat yang sama memperoleh sesuatu dari orang ketiga yang dianggap tidak ia dapatkan dalam hubungan utama. Saya juga ingin membahas bagaimana kedekatan dengan rekan kerja, termasuk rekan kerja yang berada di kota berbeda, dapat berkembang melalui komunikasi pekerjaan yang awalnya terlihat biasa. Pertanyaan utama saya adalah mengapa seseorang melakukan perselingkuhan meskipun masih mempertahankan hubungan romantisnya. Dari pertanyaan tersebut, saya mengembangkan beberapa pertanyaan pendukung. Yang pertama, mengapa pelaku tidak langsung mengakhiri hubungan utama apabila merasa ada kebutuhan yang belum terpenuhi? Kedua, apa yang sebenarnya dicari dari orang ketiga? Ketiga, kenapa hubungan dengan rekan kerja cukup mudah berkembang menjadi kedekatan personal? Lalu yang keempat, bagaimana hubungan jarak jauh dan komunikasi digital dapat membuat orang ketiga terasa sangat memahami walaupun mereka tidak menjalani keseharian secara langsung. Saya memilih topik ini karena fenomenanya sudah pasti dekat dengan kehidupan sehari-hari kita. Perselingkuhan sudah pasti sering muncul dalam cerita teman, media sosial, film, lagu, bahkan lingkungan pekerjaan. Hal yang menurut saya paling menarik bukan hanya keberadaan orang ketiganya, tetapi konflik di dalam diri pelaku. Di satu sisi, ia merasa hubungan utama yang berharga karena sudah melewati banyak hal. Di sisi lain, ia merasakan perhatian dan suasana baru dari orang lain. Akibatnya, ia tidak bisa mengambil keputusan dengan tegas. Ia tidak ingin meninggalkan kenyamanan dan kebersamaan saat sama pasangan utama, tetapi juga tidak ingin kehilangan perasaan yang diperoleh dari orang ketiga. Menurut saya, kondisi ini penting dibahas dari sudut pandang komunikasi karena banyak masalah bermula dari kebutuhan yang tidak disampaikan secara terbuka.
Pada bagian ini, saya menggunakan ChatGPT sebagai alat bantu awal penelitian. Saya meminta AI menjelaskan motif perselingkuhan, perbedaan perselingkuhan fisik dan emosional, alasan seseorang tetap mempertahankan pasangan utama, serta faktor komunikasi yang dapat membuat hubungan dengan rekan kerja berkembang menjadi lebih personal. Tetapi hasil AI ini tidak saya anggap sebagai satu jawaban mutlak. Saya menggunakannya untuk memetakan berbagai kemungkinan dan kemudian membandingkannya dengan pemikiran saya sendiri. Dari pencarian tersebut, saya menemukan bahwa motif perselingkuhan tidak selalu sama dan tidak dapat dijelaskan hanya dengan satu alasan. Berdasarkan hasil pencarian AI, perselingkuhan dapat muncul karena gabungan beberapa faktor. Ada orang yang merasa kebutuhan emosionalnya tidak terpenuhi, misalnya merasa tidak didengar, kurang diperhatikan, atau tidak lagi dihargai. Ada juga yang mencari validasi untuk memastikan bahwa dirinya masih menarik dan diinginkan. Faktor lainnya adalah kebosanan, keinginan merasakan suasana baru, kemarahan terhadap pasangan, serta adanya kesempatan untuk dekat dengan orang lain. Namun, saya perlu menegaskan bahwa masalah dalam hubungan bukan penyebab otomatis seseorang harus berselingkuh. Pada akhirnya, perselingkuhan tetap melibatkan keputusan pribadi, pengolahan batas, dan tetap pada pilihan untuk menyembunyikan kedekatan dari pasangan. Nah, seseorang dapat sulit berpisah dari pasangan utamanya karena hubungan tersebut bukan hanya berisi perasaan cinta saja. Di dalamnya mungkin sudah ada kebiasaan-kebiasaan bersama, rasa aman, dukungan, kenyamanan, pertemanan, dan mungkin juga hubungan dengan keluarga masing-masing. Sudah pasti semakin lama hubungan berjalan, semakin banyak hal yang terasa akan hilang apabila hubungan berakhir. Karena itu, walaupun adanya ketidakpuasan pada satu bagian, pelaku belum tentu siap meninggalkan seluruh hubungan dengan pasangan utamanya. Dia mungkin masih sayang, takut menyesal, takut sendirian, atau takut harus memulai hidup dari awal. Ada juga orang yang sebenarnya mengetahui bahwa perilakunya ini salah, tetapi terus menunda keputusan karena tidak mampu menghadapi konsekuensinya. Pada akhirnya, ia berusaha mempertahankan pasangan utama sebagai sumber stabilitas, sementara orang ketiga menjadi sumber kebutuhan tertentu yang pastinya sudah pasti berbeda. Nah, saya di sini menggunakan perumpamaan 90% dan 10% untuk mempermudah penjelasan, tetapi bukan sebagai angka ilmiah. Maksudnya, pasangan utama mungkin sudah memberikan banyak hal, kesetiaan, kenyamanan, dukungan, waktu. Namun ada satu bagian yang menurut pelaku ini belum terpenuhi, misalnya perhatian, pujian, komunikasi yang hangat, atau rasa dikagumi. Ketika orang ketiga hadir dan memberikan bagian kecil tersebut, perhatian pelaku dapat terpusat pada hal yang baru. Bagian yang sebenarnya hanya satu kebutuhan terasa sangat besar karena berbeda dengan rutinitas di hubungan utamanya. Pelaku kemudian membandingkan momen terbaik bersama orang ketiga dengan kehidupan nyata bersama pasangan utama yang tentu memiliki masalah dan tanggung jawab yang berbeda. Menurut saya, disinilah seseorang bisa kehilangan perspektif. Ia mengejar bagian yang dianggap kurang, tetapi mempertaruhkan banyak hal yang selama ini sudah dimiliki. Nah,
Perselingkuhan dengan rekan kerja menurut saya menarik ya, karena kedekatannya sering berkembang secara perlahan. Awalnya komunikasi dilakukan untuk menyelesaikan pekerjaan, mereka sering berdiskusi, menghadapi tekanan yang sama, saling membantu, dan melihat kemampuan satu sama lain. Dari situ dapat muncul rasa kagum dan perasaan bahwa orang tersebut lebih memahami kondisi kita daripada pasangan kita. Batas mulai berubah ketika percakapan pekerjaan bergeser menjadi curhat pribadi, komunikasi dilakukan di luar jam kerja, dan muncul-muncul perhatian khusus, dan juga percakapan sudah pasti mulai disembunyikan. Situasi ini juga dapat terjadi dengan rekan kerja yang berbeda kota. Walaupun tidak bertemu setiap hari secara langsung, komunikasi dapat berlangsung intens melalui chat, telepon, atau perjalanan dinas. Jarak justru dapat membuat orang ketiga ini terasa lebih ideal karena interaksi hanya terjadi pada momen tertentu. Misalnya, saat pelaku melihat sisi yang menyenangkan, suportif, dan penuh perhatian, tapi belum melihat nih kebiasaan buruk, konflik sehari-hari atau tanggung jawab nyata seperti yang sudah pelaku ini lihat pada pasangan utamanya. Jadi hubungan jarak jauh tidak berarti tidak bisa menjadi dekat. Kedekatan emosional dapat terbentuk melalui komunikasi yang rutin dan rahasia. Pada bagian ini, saya membuat mind map dengan tulisan tangan. Di bagian tengah, saya menuliskan pertanyaan utama, yaitu mengapa seseorang berselingkuh tetapi tetap mempertahankan pasangan utamanya. Saya membagi pembahasan menjadi 8 cabang agar hubungan antara penyebab, proses, keputusan, dan dampak terlihat dengan jelas. Mind map ini tidak hanya berisi hasil pencarian AI, tetapi juga pemikiran saya sendiri mengenai bagaimana kedekatan dapat dimulai dari komunikasi biasa dan berkembang ketika batas hubungan tidak dijaga. Nah, dari cabang pertama kita bisa lihat ada hubungan utama. Hubungan utama seringkali sulit ditinggalkan karena sudah dibangun dalam waktu yang lama. Di dalamnya ada banyak kenangan, rasa nyaman, kasih sayang, rutinitas, hubungan keluarga, dan tanggung jawab. Artinya, walaupun ada masalah, pelaku tidak merasa bahwa seluruh hubungan tersebut tidak berharga. Di cabang yang kedua adalah kebutuhan yang dirasa kurang. Kebutuhan ini dapat berupa perhatian, validasi, perasaan didengar, penghargaan atau suasana baru. Dan pada cabang ketiga, orang ketiga terlihat mampu memberikan kebutuhan tersebut. Saya menggunakan gambaran 90% dan 10% tadi sebagai perumpamaan. Pasangan utama mungkin sudah memberikan banyak hal, tetapi pelaku terfokus pada bagian kecil yang dianggap hilang karena bagian itu diberikan oleh orang baru atau orang ketiga, rasanya jadi lebih menarik dan lebih kuat. Lalu di cabang keempat, ada rekan kerja dan hubungan jarak jauh atau yang biasa kita sering dengar sebagai LDR. Nah, kedekatan dengan rekan kerja dapat berkembang karena mereka saling berkomunikasi, menghadapi tekanan yang sama, dan saling membantu. Apabila mereka berada di kota berbeda, komunikasi dapat tetap intens melalui chat, telepon, meeting online, atau perjalanan dinas. Jarak juga dapat membuat orang ketiga terlihat lebih ideal, seperti yang tadi sudah aku infokan, karena pelaku belum melihat jelas nih keseluruhan sifat dan kebiasaan sehari-harinya dari orang ketiga ini. Lalu di cabang kelima, kita bisa lihat ini adalah menjelaskan proses kedekatan. Jadi prosesnya itu berawal dari urusan pekerjaan, kemudian berubah menjadi obrolan pribadi, lalu curhat, lalu juga menjadi ketergantungan emosional, lalu komunikasi rahasia, dan akhirnya terjadilah perselingkuhan.
Lalu cabang yang keenam kita bisa lihat adalah kesulitan dalam mengambil keputusan. Ya, pelaku takut kehilangan pasangan utama, tetapi juga takut kehilangan orang ketiga. Ia merasa bersalah, tetapi terus menunda karena tidak siap menghadapi akibat dari pilihannya. Lalu di cabang ketujuh kita bisa lihat ini ada dampak ya. Perselingkuhan dapat merusak kepercayaan, menyebabkan sakit hati, kecemasan, konflik, dan bahkan masalah di lingkungan pekerjaan. Lalu di cabang terakhir adalah pilihan yang lebih sehat. Menurut saya kebutuhan harus dibicarakan dengan jujur. Batas dengan rekan kerja perlu dijaga. Apabila ada masalah yang tidak dapat diselesaikan, seseorang perlu mengambil keputusan untuk memperbaiki atau mengakhiri hubungan sebelum memulai hubungan baru. Jadi, di mind map ini menunjukkan bahwa alasan perselingkuhan dapat kompleks, tetapi tanggung jawab dan kejujuran tetap tidak boleh dihilangkan. Setelah melakukan pencarian menggunakan AI dan membuat mind map, saya berpendapat bahwa memahami latar belakang perselingkuhan itu sangat penting. Tetapi pemahaman tersebut tidak boleh berubah menjadi pembenaran. Seseorang memang dapat merasakan kebutuhan emosionalnya kurang terpenuhi, tetapi ia tetap memiliki pilihan untuk berkomunikasi, menetapkan batas, mencari bantuan, atau mengakhiri hubungan dengan jelas. Pasangan utama tidak dapat disalahkan atas keputusan perilaku untuk berbohong dan menjalani dua hubungan secara bersamaan. Saya juga berpendapat bahwa hubungan dengan rekan kerja memerlukan kesadaran batas yang lebih tinggi. Tidak semua pertemanan kerja adalah perselingkuhan. Namun, ketika seseorang mulai memberikan ruang emosional khusus, menyembunyikan perasaan, menyembunyikan percakapan, menunggu perhatian dari rekan kerja, dan membandingkannya dengan pasangan, hubungan tersebut sudah bergerak melewati hubungan profesional. Menurut saya, pilihan yang paling bertanggung jawab adalah memutuskan dengan jujur, memilih untuk memperbaiki hubungan utama dengan keterbukaan atau mengakhirinya sebelum membangun hubungan lain. Hmm. Kesimpulan saya adalah seseorang dapat berselingkuh tetapi tetap mempertahankan pasangan utama karena dua hubungan tersebut memberikan fungsi yang berbeda. Hubungan utama memberikan rasa aman, kenyamanan, dan kehidupan yang sudah dibangun. Sementara itu, orang ketiga memberikan perhatian, validasi, kebaruan, atau rasa dipahami yang sangat dirindukan. Apabila orang ketiga adalah rekan kerja, kedekatan dapat muncul dari komunikasi rutin dan pengalaman menghadapi tekanan bersama. Apabila hubungan itu berada di kota yang jaraknya jauh, eh, jarak dapat membuat orang ketiga lebih ideal karena interaksi belum diuji oleh kehidupan sehari-hari. Walaupun demikian, penyebab tersebut tidak menghilangkan tanggung jawab pelaku. Menurut saya, hubungan yang sehat membutuhkan komunikasi terbuka, batas yang jelas, dan keberanian mengambil keputusan. Apabila seseorang merasa hubungannya tidak lagi dapat dipertahankan, mengakhirinya dengan jujur tetap lebih baik daripada mempertahankan dua hubungan dan melukai lebih banyak pihak. Sebagai penutup, sekali lagi, perselingkuhan seringkali dimulai ketika seseorang terlalu berfokus pada satu hal yang tidak ia dapatkan, sampai melupakan banyak hal yang sebenarnya sudah dimiliki dalam hubungan utamanya.
Mungkin orang ketiga dapat memberikan perhatian, validasi, atau suasana baru, tetapi hal tersebut tidak seharusnya menjadi alasan untuk berbohong dan mempertahankan dua hubungan sekaligus. Pada akhirnya, seperti yang tadi saya sudah infokan, kejujuran tetap menjadi pilihan yang paling bertanggung jawab. Seseorang perlu berani memperbaiki hubungannya atau mengakhirinya sebelum memulai hubungan baru. Sekian presentasi dari final exam saya. Segitu saja. Terima kasih.